Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan reading untuk zodiak Aquarius untuk bulan Desember 2021. Ini general reading, jadi belum tentu bisa resonate untuk semua orang. Jika pun tidak resonate, kalian bisa cek Sun, Moon, Rising atau Venus kalian. Atau intinya jangan dipaksakan ya jika tidak resonate. Saya akan baca untuk energimu dan energi orang yang kamu fokuskan. Energi kamu bisa jadi energi dia bisa jadi energi kamu. Jadi tergantung bagaimana kamu yang merasa. Kita lihat untuk energimu dulu ya. Aquarius Desember 2021. Knight of Cups, the Emperor, Four of Wands, the Sun, Ten of Pentacles, Knight of Swords, Ten of the Tower ya, the Lovers, Two of Swords, Chariot. Di sini sepertinya kamu sangat mencintai orang yang kamu fokuskan, tapi kamu merasa dipermainkan oleh orang ini, atau mungkin kamu merasa kurang dihargai dalam komunikasi, ataupun mungkin di sini ada perkataan dia ya yang kasar kepadamu. Tapi walaupun begitu kamu masih masih tetap mencintai orang ini, dan dia tetap menarik bagimu. Kamu sangat tertarik sama orang yang kamu fokuskan ini. Kamu juga masih ingin berjuang dalam hubungan ini. Ya. Gak, walaupun dia mempermainkanmu ataupun mungkin ada perkataannya. Kalau bukan mempermainkan, ini lebih ke kata-kata atau tindakan ya, yang kemungkinan cukup membuatmu terpojok, atau intinya di sini ada tindakan kasar atau semacamnya. Ya, yang saya rasa. Atau jika pun tidak, ini mungkin orangnya agak manipulatif dan kurang bisa jujur apa adanya. Dia seperti pakai topeng dalam hubungan ini. Atau bisa juga di sini mungkin ada orang yang tidak senang sama hubunganmu dengan orang yang kamu fokuskan ini. Ada perasaan tidak senang seperti itu. Kadang mungkin orang ini terlihat menjelek-jelekan mungkin pasanganmu ya. Bisa jadi juga seperti itu. Ataupun menganggap hubungan kamu dengan pasanganmu itu dia seperti agak merendahkan seperti itu. Yang saya rasa. Tapi walaupun begitu, itu tidak akan membuatmu ada kemungkinan di sini kamu tidak terlalu menghiraukan perkataan mereka, karena kamu sangat mencintai orang yang kamu fokuskan ini. Kamu sayang banget sama dia. Jadi kamu ada kemungkinan tidak terlalu peduli apa yang mereka katakan terhadap pasanganmu ataupun hubunganmu dengan orang yang kamu fokuskan. Oh. Atau bisa juga di sini mungkin ada perasaan di mana kamu merasa dia bersembunyi darimu, dan itu membuatmu jadi kesepian, merasa hampa di sini. Tapi itu membuatmu jadi penasaran sama dia, karena sikap dia yang menyembunyikan diri darimu. Jadi kemungkinan kalau dilihat dari kartu selanjutnya di sini, orang yang kamu fokuskan ini sedang bersikap manipulatif untuk menarik perhatianmu. Bisa jadi ya seperti itu. Ya, saya rasa seperti itu beberapa ya. Dan sepertinya kamu tertarik dengan sikap manipulatifnya. Karena di sini kamu jadi bertanya-tanya dia sedang apa atau gimana kabar dia saat ini. Dan di sini juga kamu terlihat lebih bertindak. Ada kemungkinan di sini
kamu akan mencari tahu tentang dia. Karena kamu penasaran sekali sama orang yang kamu fokuskan ini. Karena dia seperti bersembunyi darimu. Atau bisa juga di sini kalau masalah pekerjaan, kamu merasa kamu perlu fokus sama pekerjaanmu dan belajar lagi tentang apa yang membuat pekerjaan ini bermasalah ataupun apa yang menyebab keuanganmu tidak stabil saat ini. Dan kamu di sini punya rasa ingin tahu yang besar untuk mencari penyebabnya. Jadi di sini ada tindakan untuk bagaimana mengatasi kesulitan finansial saat ini. Di sini juga ada beberapa dari kalian kemungkinan lagi ada masalah dari segi kesehatan ya. Dan kamu sedang belajar bagaimana agar kamu punya tubuh yang sehat atau semacamnya, agar kesehatanmu membaik kembali. Ada kemungkinan di sini ada keinginan untuk berolahraga di sini. Ya, keinginan untuk berolahraga dan kemungkinan kamu akan bertindak untuk melakukannya untuk meningkatkan kesehatanmu. Ya, kamu sangat penasaran sama orang yang kamu fokuskan ini. Kamu ingin mencari kabar ataupun mencari tahu kabar dia saat ini, ataupun mungkin jika pun tidak komunikasi sama dia, mungkin hanya sekedar stalking sosial medianya. Tapi yang saya rasa di sini, kamu memang awalnya stalkingin sosial medianya ketika kamu mulai ada rasa ingin tahu kabar orang yang kamu fokuskan. Tapi setelah itu, mungkin kamu merasa itu kurang sehingga itu menyebabkan kamu ingin datang menemui dia dan komunikasi langsung sama orang yang kamu fokuskan ini. Kamu ingin bersatu, menyatukan perasaan. Kamu ingin menyatu sama dia di sini, berbagi rasa. Dan kamu akan mengekspresikan apa yang kamu rasakan sama orang yang kamu fokuskan ini. Kamu ingin punya hubungan yang stabil sama dia ataupun memperkuat pondasi hubungan ini dengan orang yang kamu fokuskan. Atau beberapa dari kalian ingin ngedate ya, piknik bersama pasangan kalian. Atau bisa juga di sini mungkin hubunganmu dengan orang yang kamu fokuskan ini nantinya akan lebih harmonis lagi di sini. Atau bisa juga di sini mungkin ada kemauan untuk membuat hubungan ini ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Jika memang kamu belum menikah dan baru status pacaran mungkin ya, ataupun punya hubungan, di sini ada keinginan untuk agar kamu dan dia bisa bersatu. Atau bahkan mungkin kamu ingin membicarakan tentang niatmu untuk melamar dia atau semacamnya. Kalaupun kalian sudah menikah, ini kemungkinan hubunganmu dengan orang yang kamu fokuskan ataupun pasanganmu akan sangat harmonis. Dan kamu ingin mengajak dia piknik mungkin ya di sini, ke gunung atau ke pantai di sini. Atau di depan rumah mungkin ya. Di depan rumah itu maksudnya di halaman rumah. Ya, kamu sudah membuat rencana yang romantis sama orang yang kamu fokuskan ini. Kamu ingin benar-benar komunikasi sama dia, ingin intinya bahagia sama orang yang kamu fokuskan ini. Kamu ingin membuat pasanganmu bahagia bersamamu. Kamu juga akan komunikasi sama dia di sini. Di sini juga kamu akan lebih percaya diri untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan sama dia. Kamu sangat nyaman sama dia, enjoy ketika bersama dia. Kalian juga saling support satu sama lain di sini.
serius ya. Di sini mungkin beberapa dari kalian disibukkan oleh pekerjaan sehingga kalian perlu mempertimbangkan lagi ya, mana yang perlu diutamakan saat ini. Jadi ada kemungkinan di sini kamu akan lebih mempertimbangkan untuk memilih pekerjaanmu. Kamu ingin lebih fokus sama pekerjaanmu di sini, memperbaiki keahlian atau semacamnya. Dan setelah kamu bisa mengatasi kesulitan dari segi finansial, kamu akan datang menemui dia dan memberikan kepedulian sama dia. Intinya ada hal yang lebih harmonis lagi dalam hubungan ini. Atau bisa juga di sini mungkin karena kemauan kuatmu untuk memperbaiki dirimu ataupun memperbaiki keahlianmu, memperbaiki kondisi finansialmu, itu membuatmu bisa berhasil ke depannya. Di sini ada energi kemakmuran. Intinya usaha apapun yang kamu lakukan saat ini akan berhasil, akan menghasilkan. Yap. Atau bisa juga di sini kamu ada rencana untuk memberikan hadiah untuk pasanganmu, hadiah mewah sepertinya ya. Ataupun mungkin intinya hadiah tersebut hasil dari kerja kerasmu kepada orang yang kamu fokuskan ini. Bisa jadi kepada keluargamu ataupun mungkin pasanganmu. Ya, kamu akan sangat rajin di sini dalam pekerjaan. Kamu ingin seperti ingin memberikan hadiah untuk keluargamu ataupun pasanganmu. The Tower, Queen of Swords, Six of Pentacles. Oh, di sini ada kemungkinan kamu membantu orang lain, tapi ada sisi pamrihnya, sehingga ada sikap di mana kamu merasa kecewa karena sepertinya kepedulianmu ataupun sikap baikmu terhadap orang yang kamu bantu ini, ternyata orang yang kamu bantu ini malah mengecewakanmu. Atau bisa juga di sini mungkin kamu sebelumnya pernah membantu orang lain ataupun membantu seseorang, tapi ketika kamu punya masalah, orang tersebut malah tidak peduli sama kamu. Seperti pura-pura tidak kenal atau semacamnya. Seperti cuek seperti itu ya. Dan itu membuatmu sangat kecewa sekali. Kamu kecewa karena di sini kemungkinan kamu terlalu menuntut balas budi mungkin ya. Ya, mungkin di sini intinya untuk tidak berharap ketika kamu ingin membantu seseorang, tidak mengharapkan bantuan balik dari orang yang kamu bantu, karena kamu pasti akan kecewa. Jadi biarkanlah di sini semesta yang membantumu ataupun mungkin Tuhan yang membantumu di sini. Jadi jangan terlalu mengharap pada orang lain yang mungkin kamu sebelumnya pernah baik sama orang ini. Ya seperti itu ya. Nine of Pentacles. Ya, intinya di sini kamu seharusnya bisa mandiri dan tidak terlalu ketergantungan sama bantuan orang lain mungkin ya di sini. Ya, dari segi finansial kamu seharusnya bisa melakukan itu, atau mungkin di sini kesadaran untuk lebih mandiri lagi dari segi finansial agar kamu tidak terlalu ketergantungan sama mereka. Karena di sini kamu ingin lebih, dibandingkan meminta, kamu ingin lebih memberi di sini. Jadi di sini kamu ingin punya kestabilan dari segi finansial ataupun mandiri dari segi finansial tanpa terlalu ketergantungan sama orang lain. Atau beberapa dari kalian kemungkinan di sini kecewa karena orang yang kamu bantu ini pernah meminjam uang sama kamu tapi masih belum dikembalikan, atau jika pun tidak, mungkin ya seperti menunda-nunda untuk membayar utangnya, seperti itu ya. Itulah yang kenapa kamu kecewa di sini. Intinya di sini kalau kamu punya penghasilan sendiri ataupun punya uang yang banyak ataupun mandiri dari segi finansial, kamu tidak akan terlalu peduli sama utang yang mereka punya terhadapmu. Karena di sini kamu sudah sangat merasa cukup, seperti itu.
Jadi lebih baik jangan terlalu dipikirkan untuk hal ini, lebih baik dicuekin. Karena itu beberapa dari kalian menyebabkan kalian gelisah ya. Intinya kamu ingin di sini utang dia harus dibayar, titik, seperti itu. Dia harus membayar utangnya. Ya mungkin di sini pesannya untuk apa ya? Untuk bersabar. Intinya di sini jangan takut karena kebaikan pasti akan ada balasannya. Atau jikapun bukan soal utang, ini mungkin kamu tidak ingin jadi seseorang yang selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Karena itu sangat membuatmu kecewa dan tidak nyaman. Dan itu membuatmu jadi lebih berpikir realistik dalam hidupmu. Gimana caranya agar kamu bisa mandiri dari segi finansial, tanpa terlalu ketergantungan dari bantuan orang lain. Karena di sini kamu punya kemampuan untuk itu. Saya rasa kamu akan mencapainya di sini. Atau bisa juga di sini mungkin kamu merasa orang yang kamu fokuskan ini ada sikap di mana dia itu seperti mengabaikan kamu sehingga kamu kecewa. Tapi justru karena rasa kecewa tersebut membuatmu jadi mencoba untuk tidak ketergantungan sama orang ini, dan mencoba untuk nikmati kesendirianmu saat ini, memberi waktu untuk dirimu sendiri di sini. Ya, saya rasa di sini ada harapan yang terlalu tinggi sama pasanganmu ataupun sama situasi ataupun lingkungan di sekitarmu, sehingga itu membuatmu jadi susah sendiri di sini. Karena harapanmu itu terlalu tinggi terhadap sesuatu ataupun situasi, atau bahkan mungkin pasangan. Kamu terlalu ketergantungan sama mereka atau sama situasi. Saya rasa di sini ada sikap di mana kamu memaksa kehendak ya dari pasanganmu ataupun hubungan ini, sehingga akhirnya kamu kewalahan sendiri di sini. Mungkin di sini waktunya kamu untuk melepaskan sikap di mana kamu terlalu mengharapkan orang lain untuk melakukan seperti apa yang kamu harapkan. Melepaskan sikap memaksa kehendak dalam hubungan ini, ataupun bisa juga di sini memaksa dia untuk merindukanmu atau memberikan perhatian sama kamu. The Fool, Six of Swords. Ya, di sini jika kamu bisa melakukan itu, melepaskan rasa memaksa dia ataupun memaksakan situasi dan keadaan. Jika kamu yakin dan bisa melepaskan itu, hadiahnya adalah hubunganmu dan dia akan lebih harmonis lagi. Selanjutnya, ya, di sini mungkin kamu perlu merenungkan soal itu ya. Sikap dimana kamu terlalu memaksakan orang lain untuk melakukan seperti apa yang kamu harapkan. Kamu perlu melakukan perenungan tersebut, dan bahkan mungkin di sini kamu akan melakukannya untuk merenungkan hal itu lagi, ataupun bisa juga di sini tentang merenung apa yang membuat hubungan ini jadi berantakan di sini. Mungkin beberapa dari kalian kemungkinan di sini ada kalian bertengkar hebat di sini, dan kamu mulai merenungkan hal tersebut, apa yang salah sama dirimu. Dan ada kemungkinan di sini kamu akan, setelah kamu melakukan perenungan yang mendalam, akhirnya kamu memutuskan untuk komunikasi sama dia, ataupun jujur mungkin ingin meminta maaf sama dia walaupun kamu masih ragu ya di sini. Ya, ada keinginan untuk minta maaf sama dia tapi kamu masih ragu. Kamu sudah punya rencana tapi masih ragu saja. Apakah Wheel of the Year. Five of Cups. Ya, kamu takut kamu sudah tidak punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini, ataupun bisa juga di sini kamu takut dia tidak memaafkanmu. Ya, ada perasaan seperti itu. Itulah yang membuatmu ragu untuk komunikasi sama dia, walaupun kamu sudah sangat ingin komunikasi sekali sama dia. Kamu sudah gelisah sekali di sini, ingin komunikasi ataupun meminta maaf sama dia.
sama orang yang kamu fokuskan. Ya, kamu masih punya perasaan yang sangat kuat sama orang yang kamu fokuskan ini. Perasaanmu masih besar sama orang yang kamu fokuskan ini. Dan kamu ingin memulai sesuatu yang baru lagi sama dia, ataupun merefresh lagi hubungan ini. Ada tekad yang bulat untuk melakukan itu. Saya rasa ada kemungkinan kamu akan berjuang untuk itu. Kita lihat selanjutnya ya. Ya. Tapi beberapa dari kalian kemungkinan menunda dulu rencananya ya. Karena di sini sepertinya kamu masih harus berdiri sama apa yang terjadi di masa lalu. Sepertinya itu cukup membuatmu sedih dan cukup menghabiskan energimu. Jadi di sini kemungkinan kamu perlu healing dulu ya, baru kamu merasa kamu harus healing sepenuhnya dulu, baru bisa datang menemui dia. Yap. Karena di sini sepertinya kamu lagi kehabisan energi karena harus berdealing sama apa yang terjadi di masa lalu, mungkin rasa kecewamu terhadap orang yang kamu fokuskan atau semacamnya. Jadi ada kemungkinan di sini kamu agak menjaga jarak dari dia ya. Tapi setelah kamu benar-benar bisa healing dari dia, ada kemungkinan nantinya kamu akan datang lagi sama dia dan memberi kabar sama dia dan akan komunikasi sama dia di sini. Passion. Di sini sepertinya kamu pura-pura baik-baik saja sama pasanganmu, sama orang yang kamu fokuskan. Padahal sebenarnya kamu itu punya kesulitan dari segi finansial. Kamu punya masalah dari segi finansial dan karirmu. Atau bisa juga di sini mungkin kamu melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passionmu, ya. Kamu berpura-pura menikmati pekerjaanmu, padahal sebenarnya kamu tidak menyukai itu. Ya, saya rasa di sini ada kemungkinan kamu pura-pura seolah-olah kamu itu baik saja keadaanmu saat ini, padahal sebenarnya mungkin beberapa dari kalian lagi kesulitan dari segi finansial dan karir kalian. Tapi kalau masalah masih tertarik atau tidak sama orang yang kamu fokuskan ini, kamu masih sangat tertarik sama dia. Dia masih menjadi seseorang yang menarik bagimu. Cuma di sini mungkin kamu kurang jujur sama pasanganmu dari segi finansial. Ya. Mungkin di sini kamu sudah ingin menikah dengan orang yang kamu fokuskan ini, tapi lagi kesulitan dari segi finansial ya. Dan beberapa dari kalian kemungkinan terlalu menutupi kesulitan kalian saat ini. Atau ada kemungkinan di sini kamu berpura-pura seolah kamu itu ya, saya rasa kamu sudah ingin menikah sekali dengan orang yang kamu fokuskan ini, tapi masih kesulitan dari segi biayanya. Mungkin di sini kamu perlu jujur saja sama pasanganmu ketika kamu memang lagi kesulitan dari segi biaya ataupun finansial, sehingga membuatmu saat ini mungkin belum mampu untuk melamar dia. Kalau sudah menikah, di sini kemungkinan kamu kurang jujur sama pasanganmu kalau kamu itu lagi punya masalah dari segi karir atau keuanganmu. Padahal kamu sebenarnya ingin memanjakan pasanganmu ini. Ya. Ya, itulah untuk energimu. Kita lihat untuk energi orang yang kamu fokuskan ya. Energi orang yang difokuskan Aquarius.
Energi orang yang difokuskan Aquarius Desember 2021. Nine of Pentacles, Nine of Cups, the Star, Eight of Wands. King of Cups, the Wheel of the Year, Three of Wands, di sini orang yang kamu fokuskan ini lagi butuh waktu untuk dirinya sendiri, lagi mencoba untuk meningkatkan self love-nya, ataupun intinya di sini dia mencoba untuk jaga jarak dari kamu, untuk lebih fokus sama dirinya sendiri saat ini. Tapi di sini kemungkinan dia lagi punya masalah dari segi dia lagi banyak overthinking di sini terhadap hubungan ini, ataupun dia merasa hubungan ini stuck, tidak ada perkembangan saat ini. Atau bisa juga di sini dia lagi butuh waktu untuk dirinya sendiri untuk bisa keluar dari overthinkingnya. Five of Cups. Ya, di sini ada perasaan dimana dia takut kalau hubungan ini tidak berhasil, atau dia takut jika suatu saat apa yang dia lakukan sama hubungan ini ternyata sia-sia. Itulah rasa overthinking yang sedang dia alami, dan dia ingin keluar dari overthinkingnya tersebut, karena itu sangat mengganggu dia dan membuat dia stres. Jadi sini dia mencoba untuk, itulah kenapa dia mungkin jaga jarak dari kamu, lagi menikmati waktu untuk dirinya sendiri, untuk menghealing dirinya yang penuh overthinking soal hubungan ini. Ya, nanti dia akan datang lagi kepadamu dan menunjukkan keramah tamahannya terhadapmu, menunjukkan ketertarikannya sama kamu. Dan di sini sepertinya dia mulai percaya diri lagi dan mulai punya keyakinan kalau hubungan ini bisa diperjuangkan. Atau bisa juga di sini kemungkinan kamu dan dia akan bertemu ya di sini, komunikasi. Dan dia sangat bahagia ketika kalian berjumpa. Yep. Ace of Wands. Kalau tidak bertemu, kemungkinan di sini ada perasaan di mana dia merasa ketika bersama kamu itu dia merasa puas sekali, merasa senang. Dia bisa mendapatkan kepuasan hati ketika mencintaimu. Dia senang ketika mencintaimu di sini. Ya, di sini dia ada kemungkinan akan mulai mengambil tindakan ya. Tindakan untuk keluar dari sikapnya yang menunda-nunda untuk menunjukkan apa yang dia rasakan sama kamu. Dia punya harapan yang besar sama hubungan ini. Dia ingin berjuang lagi di sini. Ada tindakan di sini, ada kemungkinan. Dari yang awalnya dia seperti mungkin ada sikap di mana dia itu agak menjaga jarak dari kamu dan mager untuk menunjukkan tindakannya ataupun perhatiannya sama kamu, ketertarikannya sama kamu. Tapi nantinya dia akan mulai bergerak maju lagi di sini. Setelah dia benar-benar healing dari overthinkingnya ataupun ketakutannya. Ya, dia ingin sekali kamu dan dia bisa bersatu di sini. Dan hubungan ini bisa berhasil. Dia juga ingin menyatukan perasaan dia sama kamu. Dia ingin bertemu sama kamu. Dia bahkan mungkin komunikasi sama kamu. Beberapa dari kalian LDR di sini ya. Jadi komunikasi jarak jauh kemungkinan. Hangman lagi. Six of Cups. Queen of Cups. Ya, di sini tampaknya dia mengabaikanmu ya. Dan tidak terlalu bertindak menunjukkan apa yang dia rasakan sama kamu. Itu dia lakukan karena dia sedang berdealing sama masa lalunya. Ada memori-memori masa lalu yang membuat dia terganggu di sini. Itulah kenapa dia nyuekin kamu. Di sini ada sikap di mana dia tidak terlalu bertindak ataupun bahkan mungkin diam, bersikap menghening ya.
diam dan tidak terlalu menunjukkan apa yang dia rasakan sama kamu. Tapi nantinya dia akan kembali kok. Dia akan kembali dan kalian akan bertemu lagi di sini. Dia akan kembali lagi di sini dan menunjukkan kepedulian dia sama kamu. Dan dia akan komunikasi sama kamu ataupun lebih terbuka lagi sama kamu nantinya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya dia terlihat memang agak membatasi dirinya untuk bertindak dalam hubungan ini. Ya, di sini dia mulai mencoba untuk mengikuti intuisinya. Nah, di sini intuisinya mengatakan dia mesti menunjukkan apa yang dia rasakan sama kamu. Dia mesti melakukan sesuatu ataupun melakukan tindakan di mana dia akan dinotis olehmu. Intinya di sini ada kemungkinan dia akan mencari perhatianmu ya. Dia ingin mendapatkan perhatianmu. Dia akan berusaha untuk merebut perhatianmu di sini. Dengan menunjukkan kepedulian dia sama kamu atau perasaan dalamnya, perasaan dia yang terdalam sama kamu. Di sini dia merasa diabaikan olehmu, dan itu membuat dia merasa kesepian dan merasa seperti tidak dicintai olehmu. Ya, dia merasa diabaikan olehmu di sini. Tapi walaupun begitu nantinya dia akan maju lagi. Ya, dia akan maju lagi dan komunikasi sama kamu ataupun mencoba berusaha lagi dalam hubungan ini untuk menarik perhatianmu, karena di sini dia merasa kamu masih yang paling membuat dia terpikat. Kamu masih seseorang di hatinya. Kamu masih yang mungkin terbaik ya di hatinya saat ini. Yang paling dia inginkan. Di sini sepertinya dia diam-diam ngepoin sosial mediamu, tapi yang dia dapatkan adalah kabar yang dia sebenarnya tidak harapkan. Yap. Ya, di sini dia ngepoin kamu itu untuk mengetahui apakah kamu masih punya perasaan sama dia. Apakah kamu masih menginginkan hubungan ini untuk diperbaiki lagi. Atau bisa juga di sini kamu ngepoin dia tapi kamu malah kecewa dengan informasi yang kamu dapatkan. The Sun. Ya, kamu di sini mencoba untuk mencari solusi bagaimana kamu bisa memperbaiki hubungan ini lagi. Di sini dia sepertinya mencoba untuk mencari solusi bagaimana hubungan ini bisa diperbaiki lagi. Dia ingin kesempatan kedua lagi, ataupun jika kalian sedang musuhan, dia ingin mencoba lagi untuk membangun hubungan ini, memperbaiki hubungan ini. Dia masih percaya diri kalau hubungan ini masih bisa diperbaiki. Dia masih percaya diri banget kalau hubungan ini masih bisa diperbaiki. Yap. Ada kemungkinan dia akan datang kepadamu. Apapun di sini masih mempertimbangkan tindakan apa yang harus dia lakukan ya. Dia masih mencari waktu yang tepat.
untuk melakukannya jika memang dia belum bertindak saat ini ataupun komunikasi sama kamu saat ini. Dia lagi mencoba untuk merencanakan di sini. Lagi mencari waktu yang tepat untuk mendekatimu lagi. Dan setelah itu ada kemungkinan di sini kalian akan rekonsiliasi, akan bertemu lagi. Dia sangat merindukanmu di sini. Temperance. Tapi beberapa dari mereka mencoba untuk menahan rasa tersebut ya, dan mencoba untuk sabar, memilih waktu yang terbaik agar kamu dan dia bisa baikan lagi, rekonsiliasi lagi, bertemu lagi, ataupun komunikasi lagi. Karena mungkin dia juga saat ngepoin kamu juga terlihat belum terlalu memberikan hal yang membuat dia bisa datang kepadamu. Atau bisa juga di sini intinya dia lagi menunggu waktu yang tepat. Cepat atau lambat kamu dan dia bisa bertemu dan baikan lagi di sini. Yap. Kalian benar-benar akan bertemu lagi di sini. Kalian bisa baikan lagi di sini. Kalian bisa lebih harmonis lagi. Kalian nanti akan lebih harmonis lagi dalam hubungan kalian. Dia ingin membangun fondasi yang lebih kuat lagi dalam hubungan ini. Dia punya tekad dan kemauan kuat untuk melakukan itu. Ada kemungkinan kamu dan dia bisa komunikasi lagi di sini. Dan love lagi, ataupun dia akan lebih mengekspresikan apa yang dia rasakan sama kamu. Kalau dia akan lebih menunjukkan ketertarikan dia sama kamu. Atau beberapa dari mereka kemungkinan ada kemauan kuat untuk menikah sama kamu, hidup bersama denganmu. Atau jika pun kalian sudah menikah, di sini hubungan kamu, apapun masalah dalam hubungan kalian saat ini, kalian ada kemungkinan nanti akan baikan lagi, harmonis lagi dalam rumah tangga kalian. Seperti itu ya. Itulah untuk energi orang yang kamu fokuskan. Kita lihat untuk Sun, Moon, Rising atau Venus dia. Kamu dan dia kita gabung saja ya. Sun, Moon, Rising, Venus kamu atau dia dan dia. Kita lihat. Ada Aries, Aquarius, Cancer, Aquarius lagi, Aries, Leo, Pisces, Taurus, Gemini, ya Aries. Sekarang kita lihat untuk inisial dia. Kita gabung saja inisial dia dan kamunya ya. Ada V, MK, WA, H, D, LO, E, F, R, G, Z, CP, I. Oke, itu untuk inisial kamu dan inisial dia. Jika kalian merasa resonate, jangan lupa untuk komen ya. Terima kasih, bye-bye.